Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tani kita. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan video kali ini. Sangat bagus dan bermanfaat mudah-mudahan, yaitu membuat pupuk fermentasi ya, pupuk organik fermentasi dari bahan-bahan limbah yang ada di sekitaran rumah kita ya teman-teman. Oke, tidak usah lama-lama. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Sobat, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dan trik bagaimana caranya kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, limbah-limbah rumahan, untuk kita manfaatkan dijadikan pupuk organik. Mengingat sekarang harga pupuk semakin lama semakin mahal, bukan lagi naik harganya tetapi sudah berubah harga. Padahal di sekitar kita sangat melimpah bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai pupuk. Selain itu, penggunaan pupuk organik ini akan lebih ramah lingkungan dan lebih menjaga kesuburan tanah kita. Baiklah sobat, untuk bahan yang akan kami gunakan kali ini adalah bahan yang hampir setiap hari ada di rumah kita sobat, ada di dapur kita. Kemudian cara yang akan kami gunakan adalah cara yang sedikit berbeda, tidak seperti biasanya. Jika umumnya pembuatan pupuk organik menggunakan cara fermentasi, namun kali ini kami tidak melakukan fermentasi. Pupuk ini langsung jadi instan dan siap untuk digunakan langsung kepada tanaman. Mantap, mantap. Untuk bahan baku dalam pembuatan pupuk organik ini, saya menggunakan limbah dari jeroan ikan laut. Yang mana biasanya jeroan ikan ini langsung dibuang begitu saja oleh emak-emak. Padahal kandungan dari jeroan ikan ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik yang super sobat. Mengapa demikian? Karena jeroan ikan ini mengandung protein yang tidak kalah tinggi dengan daging ikannya. Artinya apa? Dari protein yang tinggi inilah yang akan kita jadikan pupuk asam amino. Yang mana protein merupakan gabungan dari rangkaian asam amino. Seperti yang sobat sudah ketahui, bahwasanya asam amino ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Bahkan asam amino bisa menggantikan pupuk NPK. Artinya jika sobat menggunakan pupuk ini, tanpa menggunakan pupuk kimia sebutir pun, tanaman sobat tetap akan tumbuh subur dan tetap akan berbuah lebat. Baiklah sobat, untuk bahan-bahan yang kita siapkan, yang pertama adalah jeroan ikan, bobotnya kurang lebih ini 100 gram. Kemudian yang kedua adalah gula merah sebanyak 100 gram juga. Yang ketiga adalah air 1 liter. Lalu untuk alatnya yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah blender. Kemudian yang kedua kompor. Yang ketiga adalah panci. Sekarang kita akan melakukan proses yang pertama, yakni kita akan hancurkan jeroan ikan ini agar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil dan halus dengan cara di blender. Kita masukkan seluruh bahan-bahannya, air 1 liter, jeroan ikan 100 gram, dan juga gula merah 100 gram. Lalu kita blender sampai hancur lebur. Sekarang kita memasuki proses yang kedua, yakni proses perebusan. Kita siapkan kompor, lengkap dengan pancinya. Kemudian larutan tadi yang sudah kita blender, kita masukkan ke dalam panci ini sobat. Fungsi dari perebusan ini adalah untuk mengeluarkan unsur-unsur hara yang ada di dalam jeroan ikan agar larut ke dalam air. Seperti yang sobat sering dengar, para ahli gizi mengatakan ketika kita merebus sesuatu bahan, maka unsur hara yang ada di dalamnya atau nutrisi yang ada di dalam bahan tersebut akan larut bersama air. Kita rebus sampai air ini mendidih sobat. Setelah mendidih, kompor kita matikan. Sekarang kita memasuki tahap yang ketiga, yakni tahap pengenceran. Karena larutan ini masih pekat, jika kita langsung berikan ke tanaman yang masih kecil,
biasanya tanaman tidak akan kuat sobat, karena pH-nya masih asam. Maka kita larutkan, kita tambahkan air agar supaya tidak terlalu pekat, supaya lebih encer. Nah, 1 liter larutan ini kita bisa encerkan dengan 20 liter air. Kemudian larutan yang sudah kita buat tadi kita campurkan ke dalam air ini sobat. Lalu kita aduk-aduk supaya merata. Nah, pupuk yang kita buat sudah jadi sobat dan siap untuk diaplikasikan, diberikan kepada tanaman. Untuk dosis yang kita gunakan menyesuaikan dengan ukuran tanaman. Untuk tanaman cabai yang sudah produksi seperti ini, maka kita bisa berikan per pohon sebanyak 1 liter larutan pupuk. Untuk bibit-bibit tanaman seperti bibit durian, bibit alpukat yang masih di dalam polybag kecil, kita berikan 200 cc per tanaman. Atau jika kita ambil 1 liter, kita bisa gunakan untuk 5 pohon atau 5 polybag. Untuk bibit-bibit tanaman yang masih kecil seperti bibit tomat yang ada di depan saya ini, maka kita kira-kira saja sobat. Perkiraan 1 pohon itu mendapatkan kurang lebih 2 sendok makan larutan pupuk. Selain bisa diberikan secara langsung, pupuk ini juga bisa kita semprotkan kepada daun sobat. Nah, jika larutan ini kita semprotkan kepada daun, pastikan sobat, waktu penyemprotannya jika pagi itu sebelum jam 9. Jika dilakukan sore, di atas jam 3 sore. Mengapa demikian? Karena pada jam-jam inilah stomata atau mulut daun sedang dalam kondisi terbuka, sehingga bisa langsung menyerap pupuk ini melalui stomatanya. Namun jika sobat semprotkan pada malam hari atau pada tengah ya, maka kemungkinan besar pupuk ini akan buang sia-sia. Salah satu kelemahan dari semprot ini, banyak pupuk yang terbuang sobat. Mengapa? Karena terbang di bawah angin, tidak 100% menempel pada daunnya. Nah sobat, pupuk yang kita buat ini adalah pupuk asam amino instan yang bisa kita berikan langsung kepada tanaman. Dengan proses kita rebus, maka sebagian besar nutrisi kandungan unsur hara yang ada di dalam jeruk larut bersama air. Sementara kandungan unsur hara yang belum terurai secara sempurna, nanti biarkan mikroba alam, mikroba yang ada di dalam secara alami akan memprosesnya. Itulah fungsi dari gula merah yang kita tambahkan di proses awal tadi untuk memberi bakteri-bakteri alam agar lebih cepat berkembang biak dan memprosesnya di dalam tanah. Nah sobat, untuk interval pemupukan menggunakan pupuk asam amino ini, kita bisa berikan 1 minggu 1 kali sampai 2 minggu 1 kali, tergantung dari besar kecilnya tanaman. Semakin besar tanaman, tentunya semakin banyak kebutuhan makanannya. Nah, sebagai tambahan, perlu sobat ketahui di antara fungsi dan manfaat asam amino untuk tanaman. Yang pertama, asam amino mudah diserap tanaman dan efeknya cepat terhadap pertumbuhan. Yang kedua, meningkatkan kandungan klorofil sehingga laju atau proses fotosintesis menjadi lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan. Yang keempat, asam amino sebagai bahan baku hormon pertumbuhan, baik hormon auksin, sitokinin maupun hormon giberellin. Yang kelima, asam amino bisa meningkatkan daya tahan tanaman stres karena pindah tanam atau proses pengeringan. Yang keenam, asam amino bisa meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tubuh. Asam amino bisa membuat daun semakin mengkilat. Maka jangan heran nanti kalau sobat sudah semprotkan ke mengkilat daripada sebelumnya. Namun sobat, buat ini usahakan sekali langsung habis. Jika sobat fermentasi terlalu lama, ini akan menimbulkan bau yang kurang sedap sobat. Itulah sebabnya proses pembuatan asam amino kali ini tanpa menggunakan fermentasi untuk mencegah munculnya bau yang kurang sedap. Perlu sobat ketahui, tanaman depan saya ini sama sekali sebutir pun tidak menggunakan pupuk organik. Murni 100% pupuk-pupuk organik. Dari limbah buah-buahan, dari kompos daun-daunan, termasuk juga dari pupuk asam amino yang saya buat ini. Sebagai bukti untuk sobat semuanya, bahwa kita bisa menanam tanpa pupuk 100% organik, tidak jadi masalah, tanaman kita tetap sehat, tetap berproduksi secara maksimal. Kawan